Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak, tetap semangat. Anak-anak juga sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kemarin Bu Guru salah ya mengirimkan materi. Hari ini Bu Guru ganti. Nah, harusnya kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang keempat. Nah, dalam pembelajaran yang keempat ini, kita membahas materi tentang memerankan tokoh dongeng, meminta maaf, dan gerak memutar dan meliupkan badan. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia memerankan tokoh dongeng. Nah, anak-anak pasti sudah sering membaca dongeng ya, apalagi di materi kita di tema 2 ini banyak membahas tentang dongeng. Nah, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi ya, cerita yang berdasarkan khayalan si penulis. Nah, itu khayalan yang berupa bermacam-macam cerita yang sangat menarik yang disusun dan dirangkai dengan kalimat-kalimat yang indah dan tentu sangat menarik bagi kalangan anak-anak ya. Nah, dalam dongeng terdapat beberapa tokoh. Nah, tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Untuk dapat memerankan tokoh dongeng, haruslah mengetahui dan memahami watak tokoh tersebut. Dari segi keterlibatannya, tokoh fiksi ada beberapa karakter, yaitu jahat, baik, dan penengah. Nah, pada materi sebelumnya sudah Bu Guru bahas ya, tentang peran-peran yang terdapat dalam tokoh dongeng. Nah, antagonis memiliki sifat jahat, protagonis memiliki sifat baik, dan tritagonis memiliki sifat sebagai penengah. Nah, di sini jika antagonis dan protagonis berkelahi atau salah paham, maka yang menjadi penengahnya adalah tritagonis. Nah, dia yang melerai atau mereda suasana tegang ya, atau suasana perkelahian antara antagonis dan protagonis. Seperti itu ya anak-anak. Nah, oke. Sekarang pelajaran PPKN tentang meminta maaf. Nah, apa yang harus kamu minta maaf pada orang lain? Nah, tentu saat kamu melakukan sesuatu kesalahan yang membuat orang merasa sakit hati, kecewa, sedih. Nah, itu kamu harus meminta maaf ya. Meminta maaf itu membuat suasana menjadi damai dan kita pun menjadi lebih rendah hati, mau mengakui kesalahan kita. Nah, di sini tiap orang tentu punya kesalahan. Apabila mempunyai kesalahan, kita harus meminta maaf. Maaf adalah ungkapan permintaan atau permohonan ampun ataupun penyesalan karena suatu kesalahan. Memberi maaf berarti memberi ampunan atas kesalahan tersebut dan tidak menganggap lagi kesalahan tersebut. Saling memaafkan dapat menjaga hubungan pertemanan agar tetap baik. Nah, menjaga hubungan tetap baik merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ini adalah meminta maaf dan bersyukur adalah pengamalan sila pertama Pancasila ya anak-anak, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di saat temanmu melakukan kesalahan dan sudah meminta maaf, anak-anak juga harus memaafkan ya, tidak boleh mendendam ataupun membenci, karena
dia sudah mengakui kesalahannya dengan meminta maaf. Nah, kita juga harus rendah hati ya anak-anak, mau meminta maaf dan mau memaafkan. Tidak ada kebencian atau dendam. Nah, meminta maaf dan saling memaafkan itu menjaga kita semakin erat dalam pertemanan, persaudaraan, dan kerukunan ya. Jika kita saling memaafkan, meminta maaf, maka akan tercipta kehidupan yang damai, bahagia di antara teman, saudara, dan orang lain. Nah, seperti itu indah kan jika kita mau minta maaf dan memaafkan. Oke, Nana. Nah, sekarang pelajaran PJOK, gerak memutar dan meliukkan badan. Gerak memutar dan meliukkan badan bermanfaat untuk melatih kelenturan otot pinggang. Gerak ini dapat dilakukan sebagai pemanasan sebelum gerakan inti. Langkah pertama melakukan gerak memutar dan meliukkan badan, yaitu kedua kaki dibuka dan kedua tangan di atas. Kemudian badan dibungkukkan, putar ke arah kiri dengan hitungan 1-4, lalu putar ke arah kanan dengan hitungan 5-8. Gerakan ini dilakukan dengan hitungan 2 kali 8. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai olahraga, baik itu olahraga ringan atau olahraga berat, kita terlebih dahulu melakukan pemanasan. Nah, pemanasan ini bisa dilakukan dengan cara kita menggerakkan badan kita ke kiri, ke kanan, ke belakang, meliukkan badan, memutar, lalu jalan di tempat. Nah, apa manfaat pemanasan sebelum melakukan olahraga? Tentu sangat bermanfaat ya, yaitu untuk menjaga kita, menghindari kita dari cedera. Nah, karena kalau kita langsung berolahraga tanpa pemanasan itu membuat otot-otot badan kita kaget. Nah, karena otot kita kaget bisa menyebabkan kita kram atau sakit pinggang, kaki, dan tangan karena ototnya tegang ya anak-anak. Nah, maka dari itu sebelum kita melakukan olahraga ringan ataupun berat, kita terlebih dahulu melakukan pemanasan. Nah, pemanasan dengan gerakan-gerakan yang ringan untuk melenturkan otot-otot badan kita. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, kita terlebih dahulu berdoa ya, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, dan Tuhan memberkati.